Karena sistem politik liberal yang sekarang kita ambil sebagai pilihan ini sangat mengandalkan kekuatan uang, ya. Dampaknya apa? Sekelompok orang, sekelompok pemodal, bahkan kepentingan asing itu dengan mudah dan murah, ya, bisa membajak negeri ini, membeli Indonesia tanda kutip lewat proses demokrasi. Dan mereka ini yang biasa kita sebut sebagai para oligark, ya, yang berperan dalam struktur oligarki. Nah, artinya apa? Rakyat pemilih hanya menjadi justifikasi. Siapa yang jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan semua jabatan publik lainnya sudah mereka tentukan. Guys, kembali lagi ketemu gua ya di Highlight edisi Senin malam 8 Februari 2021. Kemarin kita weekend ya dan gue yakin masing-masing kita nih, lo gua punya cara sendiri-sendiri gimana ngisi weekend ya. Kalau gue salah satu aktivitas yang biasa dilakukan itu ngebuka-buka grup WA. Ya. Karena apa ya, FYI nih, gua tuh tergabung dalam sekitar 70-an grup WA. Banyak banget ya. Tapi sebagian besar gue juga nggak tahu ya, gue di-invite sama siapa dan gue juga nggak aktif di situ. Kadang-kadang juga gue nggak terlalu ngelihat nih ada apa di situ, karena nggak sempet juga 70 ya. Emang kerjaan gue mantengin grup WA. Nah, biasanya tuh kalau weekend ya sambil leyeh-leyeh di kamar gitu, gue bukain tuh ya grup-grup yang biasanya kalau di hari-hari kerja itu gue nggak buka. Nah, dari situ gue lihat, gue scroll ke atas, ada postingan yang menarik nggak sih, ada konten atau apa yang seru nggak ya gitu. Nah, nggak jarang juga guys, dari scroll-scroll itu gue nemuin nih konten yang cukup asik ya untuk jadi bahan podcast gua ya. Nah, weekend kemarin itu gua nemuin ada yang repost tulisan dari sejawat gue Hersubeno Arif ya, jurnalis seniornya FNN di satu grup gitu. Judulnya nih provokatif banget guys. Parpol di bawah lindungan para Taipan. Ya. Jadi rupanya ya aslinya tulisan ini ada di akun Facebooknya Ersubeno Point ya. Setahun yang lalu pas bulan Februari. Nah, gue pengen bacain ke lo ya, nanti kita diskusiin. Of course gue nggak bisa baca semua ya, beberapa cuplikan aja. Nanti kalau lo mau baca lengkapnya, ini gue kasih linknya ya. Nah, Ketua MPR Bambang Susatyo buka rahasia sangat besar. Tapi sebenarnya kalau mau jujur sudah bukan rahasia. Kita sudah sama-sama tahu. Bingung ya gue ya. Rahasia tapi bukan rahasia. Nah, untuk menguasai partai politik, kata Bamsud, seorang pemodal cukup merogoh kantong tak lebih dari 1 triliun rupiah. Ya buat gue mah gede juga ya. Artinya dengan jumlah parpol yang lolos ambang batas parlemen hanya berjumlah 9, maka untuk menguasai parlemen secara penuh hanya butuh modal 9 triliun rupiah. Jumlahnya jauh lebih sedikit karena untuk menguasai parlemen tak perlu semua parpol harus dibeli. Cukup 2/3 suara saja. Pilih 3-4 parpol dengan suara tertinggi. Jadi modalnya kira-kira hanya 5-6 triliun, mereka sudah bisa menguasai Indonesia. 5-6 triliun membeli Indonesia. Wih, murah sih ya. Lanjut dulu ya. Dengan menguasai parpol, menguasai parlemen, maka para pemodal bisa menentukan siapa yang menjadi presiden, menteri, panglima TNI, ketua KPK, Kapolri, gubernur, bupati, wali kota, dan berbagai jabatan publik lainnya. Tentu saja termasuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Nah guys, tentu aja nih ya, nggak sesederhana itu ya. Masih ada ongkos-ongkos tambahan nih ya, untuk tanda kutip ya, membeli pilkada, pemilihan legislatif, dan yang paling seru pastinya pilpres. Nah ini ada pengamat yang hitung-hitung nih, untuk terjun dalam pilpres nih bagi lu ya, yang ngebet pengen jadi presiden ya, untuk terjun dalam pilpres minimal lu itu hitung-hitungannya butuh duit 7 triliun. Hei, lumayan ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih praktek yang selama ini ada ya, terutama di Pilpres 2019 kayaknya jauh lebih gede dari itu deh. Ya, tapi minimal 7T lah ya. Nah, eh contoh aja nih ya dalam skala yang lebih kecil, skala pilkada. Itu Menkumham ya, Pak Mahfud MD sendiri sudah pernah bilang ya,
Ini kata Pak Mahfud loh, bukan gue ya, 92% kandidat itu didanai oleh cukong. Ya, dalam kurung apa? Pemodal. Kan gitu ya. Nah guys, di samping itu ada aksesoris lain nih. Mungkin aja ya, besar kemungkinan ya, karena sekarang dunia digital ya. Para taipan ini, para pemodal ini juga harus membeli lembaga survei. Ya nggak sih? Media. Ya, untuk media-media mainstream. Dan juga para buzzer. Untuk apa? Menguasai media sosial. Nah ini perlu nih untuk mengamankan investasi terhadap parpol-parpol tadi. Ya, ini pelengkap gitu ya. Gue lanjut ya, baca tulisannya Bung Hersu. Dalam bahasa yang lebih lugas, Bamsud ingin mengatakan parpol dan para pejabat kita sesungguhnya tidak lebih hanya sekedar proksi, boneka dari para pemilik modal. Nah, ngomong-ngomong soal boneka, ini gue jadi inget sama Matryoshka ya, Matryoshka. Matryoshka ini boneka Rusia, lu tau gak sih? Dari keramik gitu, udah porselen biasanya ya. Ini kan ada kepalanya, ada badannya ya. Jadi kalau kepalanya dibuka tuh dalamnya ada boneka lagi ya. Dibuka lagi terus begitu sampai yang paling kecil gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kenapa gua jadi inget ke sana nih pejabat publik kita nih ya. Kayaknya misalnya kepala daerah atau apa gitu. Wah, kita lihat nih dia penguasa nih, dia berkuasa. Tapi sebenarnya di balik dia ada penguasa yang lebih berkuasa, ya kan? Terus ya kan di balik ada lagi dan di ujung yang di dalam yang paling berkuasa ya siapa? Ya tadi si pemodal itu. Ini kalau kita ngikutin alur ceritanya Bambang Susatyo ya. Nah, mereka ini guys dimodali untuk mengamankan, ya mereka ini maksud gue pejabat publik tadi, dimodali untuk mengamankan kepentingan para pemodal of course. Yang kepentingan itu nggak jauh-jauh dari penguasaan sumber daya alam dan ekonomi melalui politik kekuasaan. Ya, jadi ke sana nih ujungnya. Nah, gue lanjutin lagi. Bamsud menjamin apa yang dikatakannya sahih berdasarkan pengalaman sekian puluh tahun terjun di dunia politik. Dia juga pernah mencoba maju menjadi ketua umum Golkar. Namun melalui lobi-lobi, tarik ulur dan tekanan politik dia harus mengalah ke Erlangga Hartarto yang sekarang jadi ketua Golkar. Ya, sekaligus menteri koordinator perekonomian ya. Nah, tentu saja nggak gratis nih ya. Tukar tambah, ini ada tukar guling di situ ya. Kompensasinya Bamsud itu kita tahu mendapatkan posisi sebagai ketua MPR plus wakil ketua umum Golkar. Sebelumnya Bamsud juga pernah jadi ketua DPR ya. Sebuah posisi strategis tentunya yang hanya bisa diraih lewat proses lobby-lobby politik yang tentunya nggak gratis juga. Nah, guys, tentu menarik nih untuk menelisik kalau tadi ya yang si Matryoshka itu kita buka lagi nih ke dalam ya si bonekanya. Ini si pemilik modal nih, si penguasa yang paling dalam tadi ini siapa gitu. Ya. Kan tadi angkanya triliunan ya, bukan ribuan, bukan jutaan tapi triliunan. Nah, bisa diduga ini nggak banyak orang Indonesia yang mampu nyediain duit triliunan. Ya, sehingga bisa diduga bahwa mereka adalah kelompok kecil orang-orang terkaya Indonesia. Ya, tenang, datanya bukan data rahasia ya, datanya terbuka. Ya, misalnya tiap tahun Forbes itu ngumumin kan 110 ya orang paling kaya. Ya. Nah, tentu saja ya tadi kenapa mereka mau ngemodalin parpol ya supaya apa? Supaya kepentingan bisnis mereka tetap terjaga dan bahkan bisa tumbuh ya, growing dan terus semakin menggurita. Kita lihat cepat aja nih beberapa data ya. Di posisi 10 besar, urutan pertama siapa? Urutan pertama adalah pemilik pabrik rokok Jarum yang juga pemilik grup BCA ya. Robert Budi dan Michael Hartono. Ini kekayaannya 526,11 triliun. Nomor 2, pemilik PT Sinarmas Group, ini Wijaya Family ya. Jumlah kekayaannya 135,4 triliun. Ketiga, pengusaha hutan dan petrokimia Prayogo Pangestu, ini 107,2 triliun. Kemudian yang keempat, pemilik pabrik rokok, rokok lagi ya, Gudang Garam Susilo Wonowijoyo, ya kekayaannya 93,1 triliun. Yang kelima ini adalah Sri Pakas Lohia, kekayaannya 78,9 triliun. 6, Anthony Salim ya, Salim Group 77,5 triliun. 7, pemilik Mayapada Group Tahir ya, itu 67,7 triliun. Kemudian 8, pengusaha farmasi Benyamin Setiawan
Ya, ini Kalbe Pharma Group kalau gue nggak salah. Kekayaannya 61,3 triliun. Kemudian pengusaha media ini Hairul Tanjung peringkat 9 50,7 triliun dan kemudian ke-10 adalah pemilik PT Mayora Yogi Hendra Atmaja 42,3 T. Ya, jadi gede-gede banget ya. Jadi kalau kita lihat cuma butuh 1 triliun buat satu partai, aduh kecil ya buat mereka. Nih kita lihat ya, kalau misalnya kita ambil benchmarknya adalah orang paling kaya nomor satu, maka 1 triliun itu atau ya jumlah yang dibutuhkan buat beli parpol ini 0,0019% dari total kekayaan. Nah itu sih ibarat beli tusuk gigi atau biji ya. Nah memang tidak semua Taipan guys ya main-main politik. Tapi yang main-main politik kayaknya yang mampu cuma Taipan. Ya. Nah karena mereka punya kekuatan dana, kekuatan modal di sini main. Guys, apa yang disampaikan Bamsud itu seharusnya membuka mata kita bahwa negara ini dalam bahaya. Ya, ini perlu jadi catatan penting. Karena sistem politik liberal yang sekarang kita ambil sebagai pilihan ini sangat mengandalkan kekuatan uang. Ya. Dampaknya apa? Sekelompok orang, sekelompok pemodal, bahkan kepentingan asing itu dengan mudah dan murah ya bisa membajak negeri ini, membeli Indonesia tanda kutip lewat proses demokrasi. Dan mereka ini yang biasa kita sebut sebagai para oligark ya, yang berperan dalam struktur oligarki. Nah, artinya apa? Rakyat pemilih hanya menjadi justifikasi. Siapa yang jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan semua jabatan publik lainnya sudah mereka tentukan. Nah, Ersu Beno Arif ya itu menutup tulisannya dengan miris. Ya at least gua nih miris bacanya ya. Para politisi, pejabat negara mulai pusat sampai daerah sesungguhnya hanya proksi yang dibayar murah. Ya udah dibayar murah lagi ya. Kacau ya. Guys, kita harus berterima kasih nih sama Bamsud dan juga sama Bung Hersu yang udah ngebantu kita memahami what is oligarchy and how does it work. Ya, selama ini kan mungkin istilah oligarki itu udah akrab di kuping kita ya, tapi jangan-jangan kita masih samar-samar. Sebenarnya oligarki itu bekerjanya itu kayak apa? Ya, cuma nih dengan apa penuturannya Bamsud yang dituliskan dalam tulisan oleh Bung Hersu kita jadi ngerti. Kita juga jadi ngerti guys bahwa yang namanya oligarki itu hampir selalu sejalan dengan plutokrasi. Ya, kalau oligarki itu negara dikuasai ya oleh sekelompok kecil orang, kepala oligark ya. Sementara kalau plutokrasi itu negara dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang kaya, para plutokrat ya, para taipan tadi para pemodal. Ya, ini yang kita dapat dari gambaran dari Bamsud yang diceritakan ulang sama Bung Hersu tadi. Nah, guys, sebenarnya kalau kita cermat nih ya, membaca, mengamati berita-berita yang beredar, tanda-tanda oligarki dan plutokrasi ini sedang bermain itu clear banget ya, nggak susah kok lihatnya ya. Dalam banyak kesempatan nih, ya para oligark tadi itu seringkali unjuk kekuasaan ya, di publik. Mungkin mereka sedang ngasih sinyal ya, nih lihat nih gua lo yang berkuasa, ya mungkin ya. Misal ya, September lalu orang terkaya Indonesia Robert Budi Hartono itu menyurati Presiden Jokowi ya menolak PSBB total yang akan diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, nyuratin presiden bro ya. Bahkan dalam suratnya bos grup Jarum ini kayak apa ngasih direction lah ya arah tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya beliau bilang tuh harusnya pemerintah itu menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan orang yang terkena COVID. Bahkan juga dia bilang nih harusnya pemerintah daerah itu bertugas dengan tegas menegakkan hukum ya agar prokes itu benar-benar ditaati instead of menerapkan PSBB ketat. Itu contoh ya. Kemudian juga kita lihat guys tahun 2018 ya. Itu salah satu dari 10 orang terkaya tadi, gue lupa ranking berapa ya. Pak Tahir ini bosnya grup Mayapada yang udah dapat gelar kalau nggak salah dari Malaysia ya, Dato Sri Tahir. Ini November 2018 mendapatkan gelar warga kehormatan Brimob. Ya, dahsyat.
Menurut Komandan Korps Brimob ketika itu, Irjen Polisi Rudi Sufahriadi, gelar itu diberikan kenapa? Karena Pak Tahir itu banyak berkontribusi, memberikan apa? Saran, masukan bagi kemajuan Brimob. Nah, di samping itu, tadi kan kontribusi yang sifatnya non finansial ya. Pak Tahir juga berkontribusi finansial untuk membangun infrastruktur yang ada di Pusdik ya, Pusat Pendidikan Brimob, khususnya yang terkait sama rumah sakit. Yang ini nggak bisa didanai dari APBN. Nah, guys, disinilah menurut gua kita harus jeli ya. Jadi wajar aja kalau orang siapapun ya itu menduga-duga ya, is there any freelance ya? Emang iya ada makan siang gratis. Ya. Pertanyaannya, kalau tadi Pak Tahir ngasih sesuatu sama Brimob, ya, imbal baliknya apa? Ini gue nggak mengada-ngada, ya lu deh, masa iya ada lu tiba-tiba ngasih tanpa imbal balik kan gitu kan ya. Pasti ada harapan imbal balik. Nah, imbal balik ini yang sayangnya tidak pernah diceritakan dengan terbuka. Ya, inilah problema guys, kalau ada satu institusi yang merupakan bagian dari government, institusi dari negara, itu melakukan sesuatu ya ada pengeluaran atau apa dengan dana non budgeter, dari dana yang tidak masuk dalam APBN, dari dana taktis ya, yang itu langsung dikeluarkan oleh pimpinan. Nah, ini agak berbahaya guys menurut gua ya. Nah, guys, kembali nih ke persoalan beli membeli parpol yang tadi kita bahas. Ya, gua sih biasanya kalau belanja tuh beli membeli makanan ya, ini beli membeli parpol. Secara teoritis ya, itu parpol itu memang mestinya adalah organisasi yang basisnya ideologi. Ya, teorinya nih parpol itu mengagregasi itu mengumpulkan ya sejumlah orang di masyarakat atas dasar kesamaan ideologi. Itu idealnya ya, teori. Nah, namun dengan kondisi real perpolitikan di Indonesia sekarang, ya ideologi tadi turun di pangkatnya, cet. Jadi apa? Jadi kepentingan. Dan most of the time kepentingan tersebut adalah kepentingan ekonomi atau materi. Ya. Nah, di titik inilah ketemu antara kepentingan para elit parpol di satu sisi dengan kepentingan para taipan pada sisi yang lain. Klop. Ya. Jangan lupa guys, dalam demokrasi liberal yang kita terapkan hari ini selalu ada yang namanya agency problem. Ya, ada para prinsipal ini para kader, para konstituen dari parpol, ini prinsipal yang punya kira-kira gitu ya. Tapi ada juga para agent yang dikasih tugas lah amanah menjalankan parpol sehari-hari. Ini para elit parpol nih ya, yang jadi agent. Itu ada agency problem. Kenapa begitu? Kita lihat karena para agent ini kerja kan sehari-hari ya, running the parpol gitu ya. Apakah ada jaminan mereka running the parpol untuk kepentingan dari anggotanya? Enggak juga. Hampir pasti para elit parpol ini akan menjalankan parpolnya dengan cara-cara yang selaras dengan kepentingan mereka sendiri. Ya, itu kondisinya kayak gitu. Nah, dengan adanya agency problem ini menguntungkan para pemodal ya. Yang kalau kata Bamsud tadi para taipan itu. Kenapa menguntungkan? Karena mereka tidak perlu tanda kutip membeli seluruh kader, membeli seluruh konstituen, nggak perlu ya kan. Cukup membeli para elitnya. Ya tentu lebih murah dong jatuhnya ya. Nah, dengan demikian guys kita bisa paham akhirnya kalau ada sementara kalangan menduga ada beberapa keputusan politik bentuknya undang-undang atau produk-produk yang lain ya yang dikeluarkan oleh DPR ya, itu kok kayaknya lebih menyuarakan kepentingan pemodal ya ketimbang kepentingan rakyat. Padahal kan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Betul ya? Belum berubah kan ya? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Pemodal. Kalau Dewan Perwakilan Pemodal DPP kan. Ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya ya, yang banyak diributkan di publik apa? Undang-undang Minerba misalnya, gitu ya. Ini dipertanyakan ini kepentingan siapa? Ya, kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha batu bara? Ya, ini yang ribut ya di media. Atau yang ramai banget adalah undang-undang atau Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Yang proses pembahasannya seru ya pakai acara tengah malam segala macam. Proses pengesahannya juga begitu. Cepat kilat gitu ya. Dan ini ya
kemudian diwarnai dengan demonstrasi besar yang memakan korban, ada yang tewas, ada yang luka-luka, ada yang ditangkap ya, di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kita tentu nggak lupa ya, kalau kita bicara tadi Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker, awalnya itu ada Satgas yang membuat rumusan ya, rumusan awalnya. Nah, Satgas ini sempat diprotes oleh banyak pihak. Kenapa? Karena di Tengare anggota-anggotanya didominasi oleh para pengusaha. Ya kan? Ya tadi ya pasti ada kepentingan lah ya. Gitu. Nah, guys, dengan segala investasi tadi yang sudah digelontorkan, ya kita nggak susah paham nih ya, nggak sulit bagi kita memahami kalau nih para pemodal tadi ini ya, itu risau. Kalau apa, ada pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah yang nggak bisa dibeli. Atau terjadi kecelakaan nih dalam proses politik ya, pemilu, pilkada ya, di mana kandidat yang mereka jagokan, yang mereka siapin gagal terpilih. Bah, itu bling sahatan mereka. Udah ngemodalin gagal, bah. Ya, sehingga kita bisa ngerti kenapa Gubernur DKI Anies Baswedan misalnya dari awal menjabat itu gak henti-hentinya jadi sasaran tembak. Ya, apapun salah gitu loh. Ya buzzer lah, wah segala rupa lah ya kalau disebutin panjang banget. Kenapa? Ya tadi di luar dugaan. Karena jagoan mereka kayaknya kalah. Ya. Salah satu kan kasus yang ya kita masih ingat adalah kasus reklamasi kan. Anies berusaha membatalkan itu reklamasi. Nah, langkah tegas Anies ini dihadang oleh para raksasa pengembang. Bahkan di media itu beredar berita bahwa mereka itu sudah keluar uang sampai 500 miliar untuk menggagalkan keputusan Anies tadi. Nah guys, dengan logika yang sama ya, juga nggak salah nih kalau ada orang yang menduga nih kandasnya permohonan Rizal Ramli CS ya di MK untuk melakukan uji material terhadap presidensial threshold itu ditolak dengan alasan Rizal Ramli nih yang mengajukan itu nggak punya legal standing. Ya of course guys, simple banget. Para pemodal itu punya kepentingan agar presidensial threshold itu dipertahankan. Dengan presidensial threshold apalagi tinggi ya 20%, apalagi kalau naik lagi gitu, lu bisa bayangin ya jumlah kandidat yang bisa bersaing di Pilpres itu dikit. Nah, karena gini ya, karena butuh dukungan partai yang gede kan. Akhirnya siapapun yang mau maju itu harus apa? Harus sewa perahu, harus beli perahu dengan harga mahal. Misalnya gue mau menjadi presiden nih ya. Terus gue harus sewa perahu nih ya, partai X atau partai Y gitu ya, yang memenuhi presidensial threshold. Gue butuh duit dong, gue punya duit ya kan. Nah disitulah pemodal akan masuk, akan ada deal-deal di situ ya. Dan ketika misalnya gue kepilih ya gue harus bayar dong. Imbal baliknya buat pemodal gue apa. Nah disitulah korupsi politik, korupsi kebijakan itu akan terbuka lebar. Tapi apakah kemudian kita harus berputus asa? Of course enggak ya. Jangan pernah kita putus asa. Nah dalam kondisi kayak gini masih tersisa satu pintu perubahan. Apa? Yaitu kita nih para masyarakat sipil yang harus terus menyuarakan perubahan itu. Salah satunya adalah proses demokrasi khususnya pemilu harus dibuat lebih murah dan lebih transparan. Ya, beberapa pihak sudah mulai menyuarakan bahwa yang namanya kebijakan-kebijakan publik ya produk-produk politik itu adalah public goods, kebutuhan masyarakat banyak. Ya, itu dihasilkan oleh oleh DPR ya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya proses politik itu semuanya harus didanai oleh APBN. Jadi pihak-pihak ini membayangkan begini ya, partai politik itu hanya boleh beroperasi dengan dana yang bersumber dari APBN sehingga bisa diaudit ya pengeluaran mereka seperti apa, nggak boleh ada donasi dan macam-macam. Nah dengan demikian ya itu lebih transparan, lebih clear ya, dan tadi politik jadi jauh lebih murah. Nah guys memang again ya ini terdengar seperti utopia. Tapi intinya gue pengen bilang kita tidak boleh berhenti berharap tentang terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih bermartabat. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah punya kita. Ya, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.